Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran kita IPS dengan Ibu Raya dalam judul perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Amatilah gambar berikut ini. Dari gambar tersebut maka inilah yang disebut orang-orang yang sedang melakukan kegiatan jual beli di pasar atau yang disebut dengan perdagangan. Pengertian perdagangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Zaman dahulu proses tukar-menukar dilakukan secara barter. Kini perdaganganlah sangat kompleks sehingga sistem barter ditinggalkan digantikan dengan uang. Jenis-jenis perdagangan berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan. Perdagangan dibagi atas A. Pedagang kecil, yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang kecil dengan model kecil dan jumlah barang yang sedikit. Biasanya disebut dengan perdagangan antar daerah. Perdagangan kecil atau menengah yaitu kegiatan jual beli barang dan jumlah yang tidak begitu banyak atau perdagangan perantara. Perdagangan besar yaitu kegiatan jual beli barang dalam jumlah besar yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Inilah yang disebut dengan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah hubungan tukar-menukar barang atau jasa yang saling menguntungkan antara suatu negara dengan negara lainnya. Menurut jangkauannya, perdagangan dibagi atas. Perdagangan dalam negeri adalah kegiatan perdagangan yang berlangsung pada satu negara, baik perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Perdagangan luar negeri atau perdagangan antar negara adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok negara dengan satu atau sekelompok negara lainnya. Faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah 1. Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan kualitas penduduk yang dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, berkembangnya sistem komunikasi dan sarana internasional. 4. Adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan kebijakan perdagangan internasional: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menyehatkan neraca pembayaran. Yang ketiga, melindungi produksi dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional: 1. Menjaga stabilitas harga. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, transfer teknologi atau peralihan teknologi. Kebijakan perdagangan internasional: 1. Kebijakan dalam bidang ekspor. A. Tarif pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara digolongkan menjadi bea ekspor dan bea transito. Subsidi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Dumping adalah kebijakan penetapan harga jual di luar negeri lebih murah dibanding dalam negeri. 2. Kebijakan dalam bidang impor. A. Larangan impor adalah larangan yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. B. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah visi impor barang tertentu selama batas waktu tertentu. Dampak perdagangan internasional. Dampak positif: 1. Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kualitas maupun kuantitas. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. 3. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan bea keluar. 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Dampak negatif: 1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang-barang impor yang lebih murah daripada dalam negeri, menyebabkan industri negeri mengalami kerugian besar. 2. Munculnya ketergantungan dengan negara maju. 3. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengusaha perdagangan bebas. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Lain kali kita teruskan. Jangan lupa di subscribe ya nak. Terima kasih.